sudut barat laut atau Northwest Corner Rules yang biasa disingkat NWCR. Untuk metode ini, saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian metode sudut barat laut atau NWCR. Untuk yang kedua, langkah-langkah penyelesaian NWCR. Dan yang ketiga, contoh soal. Yuk ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian NWCR atau metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rules. Nah, yang pertama ini ada pengertian menurut Siswanto. Menurut Siswanto, metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rules adalah sebuah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Nah, itulah sebabnya dinamakan metode sudut barat laut. Nah, yang kedua itu ada pengertian menurut Mulyono. Menurut Mulyono, metode Northwest Corner Rules adalah metode paling sederhana di antara ketiga metode yang telah disebutkan untuk mencari solusi awal. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah penyelesaian NWCR. Untuk langkah-langkah penyelesaian NWCR itu ada 3 ya. Yang pertama, solusi awal menggunakan metode sudut barat laut ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas. Yang kedua, ada jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut, X, I, J, tidak boleh melebihi jumlah supply pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J. Nah, yang ketiga itu adalah lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Untuk langkah-langkah penyelesaian NWCR itu ada catatan. Nah, catatannya itu adalah solusi awal matriks transportasi disebut feasible jika jumlah sel terisi adalah M plus N dikurangi 1, di mana M itu adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M plus N kurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Cek layakannya itu jika jumlah sel terisi 5 sel basis semuanya, jumlah barisnya itu ada 3, jumlah kolom N-nya itu ada 3, maka M plus N dikurangi 1 itu sama dengan 3 tambah 3 dikurangi 1, yaitu sama dengan 5. Nah, karena sel basis dan jumlah M plus N kurangi 1 itu sama aja, jadi solusi awal tersebut feasible atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M plus N kurang 1. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang contoh soal. Di sini diberikan contoh soal yaitu sebagai berikut, di mana PT Berkah Utama akan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan ke 3 pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Bisa lihat di tabel ya. Nah, selanjutnya tentukan total biaya transportasi dengan menentukan pemecahan masalah awal menggunakan metode sudut barat laut Northwest Corner Rule. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tabel transportasinya. Amin ya. Untuk penyelesaiannya kita bagi jadi beberapa iterasi. Untuk iterasi pertama, kita isi sel kosong yang terletak pada pucuk kiri atas, yaitu pada pasar A dan pabrik E. Nah, kita tahu kan permintaan pasar A itu ada 114 dan suplainya di pabrik E itu ada 62. Maka kita isi dengan angka yang lebih kecil antara 114 dan dengan 62. Yang lebih kecil adalah 62 kan, jadi kita isi 62. Lalu suplai pabrik E sudah habis karena 62 ditambah 0 itu sama dengan 62 dan tidak bisa menyuplai pasar lain. Kita silang ya pasar B dan C nya.
Nah, sedangkan permintaan pasar A baru diisi 62, maka masih ada sisa 52 yang tidak terpenuhi. Lalu kita tulis di samping 114 ya, untuk diingat. Nah, untuk iterasi 1 selesai. Selanjutnya iterasi 2. Seperti iterasi 1, kita isi pojok kiri atas lagi, di mana permintaan pasar A ada sisa 52 dan suplainya pabrik F 94. Maka kita isi dengan angka yang lebih kecil antara 52 dan 94. Yang lebih kecil 52. Jadi kita isi 52. Setelah itu permintaan dari pasar A sudah habis karena 62 ditambah 52 ditambah 0 sama dengan 114. Jadi pabriknya tidak bisa mengisi pasar A lagi. Nah, sedangkan suplai pabrik baru diisi 52, jadi masih sisa 42 yang tidak terpenuhi. Lalu kita tulis di samping 94 ya. Nah, iterasi 2 selesai. Selanjutnya ada iterasi 3. Dari tabel ini yang pojok kiri atas, yaitu dari pabrik F ke pasar B. Berarti bandingkan saja antara 42 dengan 44. Mana sih yang lebih kecil? Ya berarti 42. Nah, kalian isi 42. Lalu suplai pabrik F habis karena 52 ditambah 42 ditambah 0 itu sama dengan 94. Nah, lalu sedangkan permintaan pasar B baru diisi 42. Sisanya ada 44. Kita tulis di samping 86 ya. Iterasi ketiga selesai. Selanjutnya untuk iterasi keempat, dari tabel ini pojok kiri atas yaitu dari pabrik G ke pasar B. Berarti kalian bandingkan antara 78 dengan 44. Maka yang terkecil adalah 44. Kalian isi 44 seperti gambar. Lalu permintaan pasar B sudah habis dan suplai pabrik G sisa 34. Nah, untuk iterasi 5 atau iterasi terakhir, karena sudah semua atau sudah selesai semua, maka kita isi kotak terakhir yaitu 34. Sehingga permintaan pabrik G dan suplai pasar C itu habis. Jadi sudah semua terisi. Iterasi 5 sudah selesai. Nah, untuk penyelesaian yang terakhir, kita hanya mencari total biayanya. Nah, kita tinggal kalikan kotak besar dengan yang kecilnya, atau pabrik melayani pasar bacanya. Nah, di sini 62 kita kalikan dengan 6 ditambah 52 dikalikan dengan 15, lalu ditambah dengan 42 dikalikan 12 dan ditambah dengan 44 dikalikan 9. Lalu kita tambah lagi dengan 34 dikali 10. Setelah kita hitung, maka hasilnya 2392. Nah, jadi total biayanya adalah 2392. Kita tulis di kotak yang kosong. Nah, karena di gambar sudah ada isinya, maka penyelesaian sudah selesai semua. Karena semua sudah dibahas, gimana? Sudah paham kan? Oke, thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.